Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali minggu ini kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Masih secara virtual di rumah kita masing-masing. Melalui teknologi yang ada, kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai, mari Kak ingin undang kita semua berdiri. Kita sama-sama menyanyi lagu Mars Teruna. Mari bersama-sama kita berseduh sejenak sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan masuk dalam lagu pembukaan. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Silakan Kak Nathan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, pemilik kehidupan kami, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai kembali ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong setiap kakak layan yang ambil bahagian dalam pelayanan pada minggu ini, khususnya Kak Esi, Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan juga tolong kami, teruna-terunimu yang berada di rumah kami masing-masing. Beri kami Tuhan Yesus fokus supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Buat teman-teman kami Tuhan Yesus yang mungkin belum sempat mengikuti ibadah pada minggu ini, mari Tuhan juga tolong ingatkan mereka untuk tetap beribadah bersama-sama setiap hari minggunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca nats pujian. Mari sama-sama buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kak Ingrid membacakan di sini, adik-adik baca di rumah. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikianlah nats pujian. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku, bait yang pertama dan bait yang kedua. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Esi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Silakan Kak Esi. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah menyatukan kami kembali pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau menyertai kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya itu dalam permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, amin. Teman-teman, kayak undang teman-teman untuk berdiri, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 10 sampai 18. Kalau sudah, Kaisi akan membacakannya untuk kita. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan pekerjaannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu
bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang berturut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, surat kepada jemaat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, karena pada saat itu jemaat di Korintus ini sedang mengalami perpecahan, sedang mengalami pertengkaran, sedang mengalami pertentangan terhadap hikmat, sedang mengalami dosa di dalam jemaatnya sendiri, dan juga bahkan mereka menyembah berhala. Nah, masalah-masalah itu juga tidak datang hanya di dalam jemaat itu saja, tetapi juga datang dari luar jemaat tersebut. Sehingga Paulus perlu mengirim surat tentang nasihat, tentang peringatan dan meluruskan kembali kesalahpahaman yang terjadi di dalam jemaat tersebut. Pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ia menuliskan bahwa isinya yang pertama, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat-jemaat di Korintus supaya mereka jangan menganggap rendah Timotius. Karena apa? Karena Timotius ini ingin memberikan diri untuk melayani Tuhan dengan umurnya yang masih muda. Jemaat diminta menolong Timotius untuk sampai ke Efesus dengan selamat. Oleh karena itu, Paulus sangat mendukung gerak dan pelayanan Timotius dan berharap jemaat di Korintus itu juga mau memberikan dukungannya terhadap pelayanan Timotius. Pada hal ini, Paulus ingin mengajak jemaat di Korintus untuk saling menghargai. Biarpun umur Timotius ini masih muda, tetapi mereka tidak boleh merendahkan pelayan firman Tuhan. Nah, pada surat ini juga Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Korintus agar tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena kehidupan di kota Korintus pada saat itu sedang tidak dalam kondisi baik, maka Paulus ingin mengingatkan bahwa mereka harus mempertahankan iman percaya kepada Tuhan dan selalu setia menerapkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka juga harus selalu setia kepada Tuhan, mereka juga harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Teman-teman, Rasul Paulus ini juga ingin mengatakan bahwa dia menemukan persoalan yang terjadi di dalam jemaat Korintus, yaitu mereka sebagai orang percaya tetapi mereka belum memahami bagaimana caranya menjadi pengikut Kristus yang sejati. Teman-teman, dalam hal ini Paulus ingin mengingatkan jemaat-jemaat di Korintus supaya mereka dapat melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan persekutuan mereka sebagai jemaat. Nah, Paulus juga ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk saling tolong-menolong dengan dasar kasih Kristus kepada satu dan yang lainnya. Paulus juga ingin mengingatkan bahwa setiap apapun yang mereka lakukan haruslah didasari dengan kasih. Pada surat ini juga Paulus ingin mengajak jemaat di Korintus untuk mendukung pelayanan Stefanus. Karena apa? Karena Stefanus dan keluarganya ini memberi diri untuk melayani Tuhan setelah mengalami pertobatan. Mereka juga ingin bersaksi tentang karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan kepadanya dan kepada keluarganya. Karena hal itu, Paulus juga ingin menegaskan dan mengingatkan kembali kepada jemaat-jemaat di Korintus supaya mereka bisa menghargai orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin bekerja di ladang Tuhan. Mereka telah berjerih lelah di dalam pekerjaan mereka. Ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh mereka yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan setidaknya dapat diaplikasikan di dalam kehidupan pribadi jemaat di Korintus.
Nah teman-teman, begitu juga di kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita sebagai orang percaya tidak boleh saling merendahkan terhadap seseorang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Sebaliknya, kita harus menghormati dan menghargai mereka yang bersungguh-sungguh untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat atau kepada kita. Biarpun yang memberitakan firman Tuhan itu umurnya jauh lebih muda dari kita harus tetap menghargai. Kenapa? Karena biarpun umurnya masih kelihatan muda seperti Timotius, tetapi dia mengajarkan hal yang baik. Dia mengajarkan tentang bagaimana cara kita untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita juga sebagai umat percaya harus lebih peka terhadap sesama. Harus ringan tangan, bukan dalam arti ringan tangan memukul ya, tapi ringan tangan dalam artian kita mau membantu terhadap sesama, kita peduli terhadap sesama, kita mau bersaksi tentang pelayanan Kristus dimanapun kita berada, dan kita mau mengikuti perintah-perintah Tuhan tidak hanya di dalam perkataan, tetapi juga di dalam tindakan keseharian kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan yang diberkati, kita harus meningkatkan kualitas diri kita supaya kita mampu berbuat kasih terhadap sesama, tidak melihat tentang latar belakangnya siapa, tidak melihat ekonominya, tidak melihat wajah cantik atau wajah gantengnya, tetapi kita melakukan kasih itu terhadap semua orang, tidak pandang bulu ya teman-teman. Kita sebagai anak Tuhan juga harus berkomitmen nih di dalam diri kita sendiri untuk setia kepada Tuhan. Kita juga harus berani menjadi berkat bagi sesama kita demi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Adik-adik yang terkasih, sebagai respons atas firman Tuhan yang telah diberitakan di tengah-tengah kita pada saat ini, mari sama-sama kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 62, bait yang pertama dan yang kelima, Siapa yang Berpegang. Kita mulai. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami dapat mewujud nyatakan kasih dari pelayanan-Mu Tuhan melalui tindakan, perbuatan, dan melalui apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus. Pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati pemerintah dan seluruh aparat pemerintahan ya Tuhan. Berikanlah mereka kebijaksanaan supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Serta bimbinglah kami supaya kami dapat menerapkan aturan-aturan demi kemakmuran dan kesejahteraan negara kami.
Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati gereja-gerejamu di seluruh dunia, terkhususnya GPIB Siloam Pontianak ya Tuhan. Engkau berkati pendeta, majelis, petugas kantor, koster, serta semua anak-anakmu yang mengambil tugas dan tanggung jawab sebagai pelayanmu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka, curahkan Roh Kudus-Mu terhadap mereka ya Tuhan, supaya kiranya apapun yang mereka lakukan hanya untuk menyenangkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk persekutuan teruna ya Tuhan, bagi kakak-kakak layan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bekerja dan kuliah. Kiranya Engkau memberkati mereka, curahkan Roh Kudus-Mu terhadap mereka, bimbinglah mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk adik-adik layan dalam masa pendidikannya Tuhan, dalam keluarganya. Kiranya Engkau menyertai mereka di setiap apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya itu dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada minggu ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari mengingat nats Alkitab yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10 demikian bunyinya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kami ingin informasikan bahwa persembahan yang akan adik-adik berikan, adik-adik masukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan ke orang tua masing-masing, dan nanti orang tua akan membawakan amplop tersebut ke dalam dan mengisinya ke dalam kantong-kantong persembahan di setiap ibadah pada hari minggunya. Demikian kira-kira adik-adik ya. Nah, sama-sama sekarang kita akan menyanyi persembahan. Lagu persembahan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 294, Beribu Lidah Patutlah. Bait yang pertama dan yang kedua kita nyanyikan sebelum persembahan diberikan, dan bait yang ketiga kita nyanyikan setelah persembahan diberikan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih di tengah-tengah ibadah kami ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih setiap hari Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami, khususnya kedua orang tua kami, Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan melalui apa yang kami bisa berikan kepadamu ini, Tuhan Yesus, semuanya berguna untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang yang akan mengelola persembahan ini. Mari Tuhan berhikmat Tuhan, sehingga setiap persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah kami sebagai masa muda kami Tuhan, kami rindu juga Tuhan Yesus sebagai teruna-teruni Tuhan, kami memberikan tubuh kami, jiwa kami, hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berbau harum di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami rindu masa muda kami indah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan kami, berkati pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, untuk Warta Teruna minggu ini, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Kak Esi sebagai pelayan firman pada minggu ini. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Kak Esi selalu dalam tugas, pekerjaan, semua hal yang Kak Esi lakukan. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Kak Esi. Kemudian terima kasih juga buat semua adik-adik pelayan yang tetap setia setiap hari minggunya mengikuti ibadah kita. Kalau adik-adik tahu teman-temannya belum ikut ibadah, ajak juga, bagikan link-linknya atau mereka suruh buka YouTube. Sama-sama kita ibadah setiap hari Minggu. Dan yang ketiga, terima kasih juga untuk Kak Nathan yang senantiasa menjadi pemusik bagi kita di setiap hari Minggu kita. Terima kasih Kak Nathan atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang keempat, kami ucapkan juga selamat ulang tahun untuk semua adik-adik ataupun kakak layan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya di usia yang baru tetap bersyukur, tetap bersemangat, tetap bersukacita, dan tetap melayani Tuhan. Kemudian untuk yang kelima, tidak bosan-bosannya kami kakak-kakak layan mengingatkan adik-adik yang mau mengisi pujian, ayo sama-sama kirim videonya berupa apapun, nggak apa-apa, dikirim ke kakak-kakak layan. Hubungi kakak-kakak lain, bilang Kak, kami mau isi pujian. Jadi setiap minggunya ada kesaksian yang bisa disampaikan oleh semua adik-adik. Jangan lupa ya, harus bersaksi. Yang keenam, minggu depan ibadah minggu kita, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita akan tetap dilaksanakan masih secara virtual, secara online. Tetap senantiasa beribadah ya adik-adik ya. Untuk semua adik-adik yang belum masuk di grup-grup WA, adik-adik layan dan kakak layan, silakan adik-adik cari kakak layannya lewat WA atau lewat DM, boleh DM kakak-kakak lainnya, bilang Kak, saya mau masuk grup. Supaya sama-sama kita komunikasi di dalam grup adik-adik lain dan kakak layan. Dan yang kedelapan, kami Pelkat Persekutuan Teruna, seluruh pengurus dan pelayan mengucapkan Dirgahayu Pelkat PA GPIB yang ke-62. Anak GPIB taat dan menjadi berkat. Teruslah bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Selamat ulang tahun Pelkat PA GPIB. Kira-kira demikian warta jemaat kita minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada minggu ini. Mari kalian diundang semua kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi nyanyian pengutusan dari Gita Bakti nomor 114. Gita Bakti nomor 114, di setiap janjiku, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita mulai ya. Juga engkau imanku.
Teman-teman, marilah kita satukan hati, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat melakukan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih juga Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi saksi untuk menyatakan kasih karunia-Mu terhadap sesama kami Bapa. Sekarang kami akan melanjutkan untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau sertai kami dalam apapun yang kami lakukan. Hanya ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, ibadah minggu kita telah selesai. Sampai berjumpa di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan. Dah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamaku Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke dan yang ke-8. Kami pengurus dan pelayan Pelkat Pelayanan Teruna mengucapkan persekutuan. Salah gitu.